Ismet, siapa yang paling berjasa untuk karir Anda hingga menyandang ban kapten untuk tim Persija Jakarta? Kalau yang berjasa mungkin orang tua ya. Orang tua tanpa doa, orang tua tanpa dukungan keluarga, saya rasa mungkin saya juga bukan apa-apa gitu. Berkat doa mereka, saya sekarang bisa bertahan di sini, saya bisa berkarir di sini, sangat saya syukuri. Perjuangan Ismet datang dari Langsa, dari Kabupaten Aceh, Aceh Timur. Dari Aceh Timur hingga masuk ke ibu kota Jakarta, tentulah bukan perjuangan yang sangat mudah. Benar. Harus ada lika-likunya. Ya. Apa yang membuat Ismet akhirnya bisa sampai kepada titik ini? Saya rasa proses ya, proses. Karena saya rasa begitu saya datang ke ibu kota tidak segampang yang orang maksud. Karena di sini persaingan sepak bola sangat tinggi. Jadi saya rasa saya harus bekerja keras. Orang mungkin teman-teman masih tidur, saya harus berlari. Karena kalau tanpa seperti itu saya mungkin tidak bisa bersaing di ibu kota. Itu yang saya lakukan. Dan alhamdulillah jeripaya yang saya lakukan selama ini alhamdulillah membuahkan hasil. Ismet, bagi pemain-pemain muda, terutama bagi anak-anak yang sekarang banyak ikut sekolah bola, mereka tentu sangat mengenal pemain-pemain bintang termasuk Anda. Iya. Tapi mereka hanya melihat pemain bintang tersebut ketika pemain bintang itu sudah jadi pemain, tanpa mereka mengetahui bagian prosesnya. Apa yang bisa Anda sampaikan pada mereka supaya mereka juga punya mental sekuat mental Anda? Saya pikir pemain muda sekarang harus punya mimpi. Karena saya pikir sepak bola ini kalau kita punya mimpi, saya rasa punya motivasi. Kita punya motivasi, kita punya gairah untuk latihan, kita punya gairah untuk latihan keras, kita punya disiplin. Sepanjang kita punya mimpi, kita punya tekad, insya Allah kita punya jalan untuk mencapai hal seperti itu. Apakah Indonesia, PSSI sudah menyediakan sarana yang baik untuk pemain muda? Saya rasa sekarang lagi dalam proses ya, proses untuk tahap pemain muda. Sekarang tim nasional banyak pemain dari 2-3 untuk dipersiapkan untuk Asian Games. Saya rasa seperti Coach Eko bilang katakan tadi, mungkin fasilitas yang harus diperbanyak. Karena dengan fasilitas bagus, dengan pemain-pemain yang bagus, otomatis akan lahir juga pemain kualitas yang bagus. Nanti buatnya ke tim nasional juga gitu. Tim nasional kita akan menghadapi atau akan turun di Asian Games di Jakarta dan Palembang. Prediksi Anda seperti apa, Ismet? Saya pikir punya peluang ya, punya peluang karena kita tuan rumah, didukung oleh supporter, didukung oleh tuan rumah. Saya rasa mudah-mudahan tergantung bagaimana si pemain tim nasional kita punya motivasi lebih untuk bisa memenangkan setiap pertandingan. Ismet, Anda sudah berkeluarga, Iya. ada putri 1 dan bagaimana putri 1, 2? Dua. Oh 2, putri 2. Cowok. Oh cowok, dua-duanya laki-laki? Iya. Dua-duanya laki-laki, apakah ada keinginan untuk menjadi pemain bola suatu saat seperti Anda? Saya tidak pernah memaksakan mereka karena olahraga itu punya kesenangan dari hati sendiri gitu. Jadi kalau misalkan tidak fair kalau saya memaksakan harus ikut saya tidak baik. Jadi kita lihat aja bagaimana berjalannya waktu, apa yang dia inginkan, kita support sepanjang itu yang positif. Apakah sudah ada tanda-tanda kedua putra Anda akan ikut jejak Anda sebagai pemain bola? Saya tidak bisa katakan, karena seperti saya katakan tadi, kadang-kadang mereka masih labil gitu ya. Jadi kita lihat aja nanti bagaimana maunya dia. Bagaimana peran istri? Karena menjadi istri pemain sepak bola bukanlah pekerjaan mudah, karena harus punya mental yang kuat. Di saat timnya menang, Ismet akan disanjung-sanjung seperti pahlawan. Tapi ketika Persija kalah, Anda akan dihujat. Terlebih lagi Anda adalah kapten tim. Karena setiap pasangan kita harus mengerti profesi saya, harus mengerti kinerja saya, dan harus mengerti kalau saya ini banyak dikenal orang. Jadi kalau misal pun di tim Persija baik suka maupun menang maupun kalah, dia harus siap apapun kritikan, apapun masukan yang mungkin ada yang positif, yang tidak positif, dia harus bisa terima dengan legowo. Apakah kritikan itu juga pernah langsung datang ke istri Anda? Tidak sedikit yang ini pernah hal-hal seperti itu pernah. Saya bilang kita menyikapi dewasa aja, karena kecintaan orang itu berbeda-beda. Jadi mungkin ada kecintaan dari fan berlebihan, saya rasa dia mungkin datang langsung, mungkin ada di sosial media. Jadi saya rasa kita ambil positifnya aja. Bagaimana Anda bisa membagi waktu antara bermain bola, kadang juga harus pertandingan away ke luar kota ataupun ke luar negeri dengan peran Anda sebagai seorang ayah dan suami di rumah, Ismet? Yang pasti sebisa mungkin bisa membagi waktu di saat memang jeda kompetisi, jeda libur, ya manfaatkan untuk keluarga. Tetapi di saat saya waktunya konsentrasi di latihan, mereka juga mengerti, mereka tidak bisa mengganggu saya gitu, karena saya fokus di pertandingan ataupun ini memang sudah di kerjaan gitu loh. Jadi mereka sudah mengerti.
Jika seminggu dapat berapa kali pertandingan? Kalau kompetisi biasanya dua pertandingan. Seminggu 2 kali. Iya. Di antara jeda tersebut, apakah Anda masih punya waktu untuk keluarga atau hanya berfokus untuk menghadapi pertandingan demi pertandingan? Kalau mungkin di Jakarta mungkin masih ada fokus untuk keluarga, karena biasanya kita sebelum pertandingan itu masih ada waktu jeda untuk minimal kita latihan di sore hari, di pagi hari kita masih ada waktu. Tapi di luar kota saya rasa mungkin via telepon aja mungkin untuk komunikasi. Apa yang Anda lakukan ketika waktu senggang, ketika di sela-sela latihan di Jakarta ataupun ketika tidak ada musim yang sudah berakhir? Mungkin salah satu kalau musim berakhir kita biasanya mudik ya, karena saya Mudik ke Aceh? Iya, karena saya masih punya orang tua. Saya pikir mudik jalan yang terbaik karena saya pikir bertemu dengan keluarga tidak gampang karena waktu libur saya ini agak sulit gitu loh. Jadi begitu ada waktu senggang mungkin libur seminggu saya manfaatkan untuk pulang ke Aceh. Apa pesan-pesan orang tua ketika menyaksikan Anda di TV membela tim nasional maupun membela Persija Jakarta? Pesannya jangan lupa sholat, berdoa, jaga kesehatan. Itu pastinya seperti itu. Tidak ada keinginan untuk kembali membela PSBL Langsa ataupun Persiraja Banda Aceh? Tawaran ada, kemarin tuh ada untuk pulang ke Aceh. Saya pikir, saya bilang sama mereka, untuk saat sekarang ini saya fokus di Persija dulu. Saya masih konsentrasi di sini dan alhamdulillah mereka bisa mengerti. Pemain bintang biasanya akan menutup karir di tempat atau di klub tempat mereka berawal, seperti Robin van Persie yang sekarang balik lagi ke Feyenoord di Liga Belanda. Iya. Saya tidak punya gambaran akan saya berpensiun di Aceh ataupun di sini karena seperti saya katakan saya masih senang bermain bola saat sekarang ini. Saya masih fokus di Persija. Saya masih fokus untuk membuat tim ini di 2018. Jadi saya pikir biarkan berjalan dengan waktu aja. Ismet, ketika sudah umur 38 tahun, artinya itu sudah di penghujung karir. Iya. Setelah Anda tidak lagi bermain sepak bola, apa yang akan Ismet lakukan? Sekarang saya punya lensi CIFC, dengan berjalan waktu mungkin saya ada kesempatan mungkin bisa ngambil B lesson. Ini sekarang lagi proses, mudah-mudahan kalau memang bisa dalam 2018 saya bisa ikut kursus, mungkin saya ambil kursus lisensi B. Hanya ingin menjadi pelatih atau mungkin menjadi komentator sepak bola? Mungkin persyaratan pertama mungkin saya harus lisensi dulu, tapi nanti kalau memang jadi pelatih atau tidak pelatih mungkin saya minimal saya sudah punya SIM gitu loh untuk persyaratan. Atau mau nulis buku seperti Bambang Pamungkas? Belum kepikiran. Ismet, saya pernah mendengar cerita tentang Anda dan BP. Iya. BP pernah mengerjai Anda. Iya. Ada nomor telepon yang sengaja disalah-salahin namanya, benar demikian? Benar. Itu seperti apa ceritanya? Jadi begini, kebetulan waktu 2008 atau 2008 atau 2010 itu manajer kita Pak Bajuri. Kebetulan Haryanto Bajuri, kebetulan di handphone saya tuh ada nama beliau gitu. Tapi Bambang main handphone saya, tapi terus handphone dia diganti nomornya, namanya handphone nomor Bambang tapi nama Haryanto Bajuri. Dan handphone saya, ya Pak, assalamualaikum Pak, saya bilang Pak Bajuri, iya ini rupanya Bambang. Akhirnya dia masukin ke bukunya dia. Saya bilang dia izin dulu aja, nggak masalah saya bilang. Bagaimana Anda melihat sosok Bambang? Bambang orang yang jahil, baik di dalam maupun di lapangan. Dia teman yang baik buat saya, baik teman di saat kita senang, di saat kita susah. Bahkan saya berteman sama dia sangat lama ya, dari kita 97, dari junior, dari Ragunan, ikut pelajar Asia, PSIS 19 tahun, tim nasional di Persija. Saya rasa dia teman yang buat saya teman yang paling lama sampai sekarang kayak ini. Ismet dan Bambang adalah dua sosok paling senior di Persija Jakarta. Ya. Anda juga pernah menjadi wakil kapten dari Bambang Pamungkas. Apa yang ketika pertandingan sedang berlangsung ataupun menjelang pertandingan, apa yang biasanya Anda diskusikan dengan Bambang? Saya diskusikan Bambang mungkin motivasi ya ke anak-anak, karena kita bermain bola ini bukan sekedar hobi tapi sebagai sekarang sudah lahan gitu loh. Jadi sebisa mungkin setiap pertandingan kita bisa menangkan pertandingan, kita punya dapat bonus, kita bisa bawa pulang buat keluarga gitu. Itu sangat penting. Itu yang selalu kita ngomongin sama Bambang. Mungkin keluhan-keluhan anak-anak yang lain mungkin kita tampung, kita bisa selesaikan ke manajemen seperti itu. Ismet, masih ada keraguan dari sebagian orang tua, bahwasanya untuk menjadi seorang pemain sepak bola tidak mampu untuk mencukupi sebuah kebutuhan hidup yang layak di tanah air. Benarkah pendapat demikian? Kalau saya sih beranggapan tidak. Saya rasa bagaimana kita memanage keuangan itu, bagaimana kita memanage penghasilan kita. Sepanjang kita bisa memanage keuangan kita, insya Allah kita bisa hidup layak seperti orang umumnya gitu. Saya pikir tidak mungkin
kita punya penghasilan terus kita poya-poya, itu kesalahan bukan dari orang lain, dari kita sendiri. Tergantung kitanya bagaimana manage kita punya keuangan. Karena pendapatan seorang pemain dari kontrak tentunya, Iya. dari sponsor, Dari dari bonus. bonus pertandingan maupun Iya. bonus dari kompetisi ya. Iya. Dan itu bisa cukup untuk hidup layak. Saya rasa alhamdulillah cukup. Saya merasakan sangat cukup. Apakah ada kesenjangan pendapatan antara pemain asing dan pemain lokal saat ini? Kalau saya rasa pemain asing dengan pemain lokal ya kita maklum, karena pemain asing notabene mereka pemain bisa dikatakan kualitasnya mungkin di atas kita karena mereka dikatakan pemain asing. Tapi kalau misalnya pendapatan mereka lebih besar dari kita legowo, kita nggak masalah, memang kualitasnya lebih bagus dari kita gitu. Dan mereka pantas mendapatkan itu. Ismet, bicara soal uang, Indonesia atau sepak bola tanah air beberapa waktu lalu sempat diguncang masalah suap. Ada sepak bola gajah, ada suap. Ismet sendiri sebagai pemain bagaimana melihatnya? Prihatin aja karena saya pikir sepak bola ini menyatukan daerah, menyatukan suku, menyatukan ras. Tapi kalau misalkan sepak bola dijadikan perjudian, saya rasa ini tidak bagus gitu loh. Karena sepak bola ini kerja tim yang benar-benar membawa satu nama daerah, terus kok dijual begitu kan, apa kata orang gitu loh. Dan yang lebih parah lagi, kalau misalkan ada si pemain yang nyimprung di dalam hal itu saya rasa sangat tidak baik, tidak mencoreng sportivitas menurut saya. Pernah punya pengalaman didatangi bandar judi? Insya Allah saya sampai sekarang enggak. Bagaimana cara Ismet membentengi diri dari godaan bandar judi? Mungkin mereka tahu background saya mungkin, tapi mereka sampai sekarang nggak ada tawaran ke saya sama sekali. Mungkin tahu saya bagaimana, karena saya pikir orang yang backgroundnya mungkin bisa dimasukin oleh orang-orang oknum-oknum yang tertentu, saya pikir mereka melihat backgroundnya juga gitu loh. Ini mungkin bisa, pemain ini mungkin bisa, seperti itu. Dan sebagai kapten tim, apa yang Anda lakukan untuk membentengi tim Anda, pemain-pemain Anda dari mafia bandar judi tersebut? Saya bilang kepada teman-teman, apapun masalah di luar lapangan, baik itu mungkin ada yang telepon via seperti ini, cerita ke kita, cerita ke tim, karena suatu saat nanti kalau kamu tidak cerita, kalau terjadi hal sesuatu, kita tidak bisa bertanggung jawab, kita tidak bisa membantu. Tapi kalau misal mereka mencerita sama kita bareng-bareng kita hadapin seperti itu. Baik, Ismet Sofyan, terima kasih Sama-sama, telah Mas. meluangkan waktu berbincang bersama saya. Sama-sama. Sukses untuk Anda, sukses untuk Persija. Amin, terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan Kapten Tim Persija Jakarta Ismet Sofyan yang baru saja mengangkat trofi Piala Presiden 2018. Dan kami akan kembali lagi minggu depan dengan tamu lainnya. Saya Aryo Ardi, terima kasih dan sampai jumpa.